Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kehadiran Allah, dan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang tergabung dalam live Zoom Yayasan Tabung Wakaf Umat Official pada kali ini. Insyaallah pada kali ini kita akan membersamai kajian bersama Al-Ustaz, yaitu Ustaz Al-Nafdinar. Insyaallah dalam kajian 7 manusia yang mendapat naungan Allah. Masyaallah. Nah, teman-teman pasti penasaran bagaimana isi dari materi yang akan kita terangkan ini, dan ini tentu akan menambah keimanan kita nantinya agar menjadi manusia atau pribadi yang lebih baik lagi, insyaallah. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, mungkin kini di sini sudah hadir bersama-sama kita, yaitu Ustaz Al-Nafdinar LC MA dan berbagai peserta yang tergabung dalam seluruh lembaga, organisasi dan perorangan, insyaallah. Baik, kita langsung aja kepada Ustaz Al-Naf yang alhamdulillah akan mengisi atau memberikan nasihat kepada kita semuanya. Kepada Ustaz Al-Naf, tafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan rahmat Allah. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua tak akan abadi di dunia ini. Semua kita pasti berpindah pada alam yang lain. Kita akan masuk ke alam barzakh, lalu akan muncul di akhirat setelah berkumpul di padang mahsyar, dan kita akan menghadapi perjalanan yang berat. Saat berada di padang mahsyar, matahari itu dekat di atas kepala kita. Nabi menggambarkan biqadri mailin. Gambaran Nabi adalah jaraknya itu sangat dekat. Agar kita mudah untuk menggambarkan jarak ini, kita bayangkan andaikan kita punya lampu di plafon rumah kita, itu adalah matahari. Dan matahari itu matahari akhirat. Sehingga panasnya tidak sama dengan matahari yang kita rasakan saat ini. Saat ini matahari itu jauh, tapi dia sangat panas kita rasakan. Bayangkan jika matahari itu matahari akhirat dan jaraknya sangat dekat di atas kepala kita. Tapi para sahabat dirahmati Allah, ada orang ketika matahari itu dekat di atas kepala, dia tak merasakan panasnya. Sebab dia mendapat naungan. Dia mendapat yang meneduhkan mereka dari matahari yang panas itu. Sehingga tak terasa panas. Mereka hadir bersama yang lain. Mereka menyaksikan. Mereka merasakan apa suasana yang terjadi di mahsyar. Tapi panasnya matahari tak dirasakan oleh mereka, karena ada naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang dapat naungan itu? Kata Rasul, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok manusia, dia akan mendapatkan naungan langsung dari Allah pada saat ada naungan, kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapapun orang saat itu, dia tak bisa pakai kopiah, tak bisa pakai jilbab, tak bisa pakai payung, tak bisa pakai tudung, tak bisa pakai apapun. Tapi ada orang, dia tak pakai tutup kepala, dilindungi oleh Allah dan tak terasa panas itu. Siapa yang 7 kelompok itu? Pertama kata Rasul, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini maknanya pemimpin yang melaksanakan apa yang mesti dia lakukan selaku pemimpin. Hak dan kewajiban dia tunaikan. Semua rakyat yang terzalimi dia lindungi, yang menzalimi dia hukum. Hak-hak rakyat semuanya terpenuhi sesuai yang semestinya didapatkan oleh rakyat. Dia tak memikirkan dirinya. Dia tak mengambil harta rakyat untuknya. Dia tak mengambil harta rakyat untuk keluarganya.
tapi dia berbuat untuk rakyat, dan semua yang mesti lakukan pemimpin dia lakukan selama kepemimpinannya. Ini susah, berat. Karena susah dan berat itulah ketika suasana susah dia mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang dimaksudkan oleh Nabi kelompok yang tidak akan merasakan panas itu adalah mereka syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak-anak muda ketika dia muda, saat itu darah bergejolak, bergelora. Mereka punya hasrat yang tinggi, syahwat yang tak mudah terbendung. Tapi mereka mampu untuk mengendalikannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun berada, mereka taat. Saat apapun kondisinya, ingat ada Allah yang mengawasi mereka. Dia sedang berada di tempat maksiat, dia berada di tempat yang bisa berbuat dengan berbagai hal yang akan mendatangkan dosa, dia ingat ada Allah. Sehingga matanya akan terjaga dalam melihat, telinganya akan terjaga dalam mendengar, setiap perbuatan tangan dan perbuatan kakinya akan terkendali. Sebab dia yakin ada Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan, yang melihat, yang mendengar. Maka dia selalu menjalani hidup dia, setiap langkahnya, setiap apapun dia buat, dia takut kepada Allah. Maka dia tumbuh, dia menjadi orang yang matang, yang menjalani kehidupan dimanapun berada, fi ibadatillah, sibuk beribadah kepada Allah. Tak ada waktu untuk yang lain, tak ada waktu untuk maksiat kepada Allah, tak ada waktu untuk ingkar, tak ada waktu untuk melakukan perbuatan maksiat, tak ada waktu untuk zina, narkoba, berbagai hal yang akan merusak seorang anak muda. Ini yang kedua. Kita lihat lagi yang ketiga. Karena sesungguhnya dari 7 ini banyak anak muda sebenarnya. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ada orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Makna terpaut ini bukan terpaut dengan keindahan fisik masjid. Dia bukan terikat di masjid, tapi hatinya selalu merasa dekat dengan masjid. Dia berada di masjid, nyaman. Keluar dari masjid, segera pengen ke masjid. Berada di luar masjid, merasa dirinya tidak nyaman berlama-lama, tapi dia nyaman beriktikaf, berzikir, melakukan ta'lim, beribadah, salat, apapun. Masjid tempat terbaik untuk dia. Ini bukan berarti seorang muslim meninggalkan dunianya yang lain, tapi hatinya terpaut untuk cinta akhirat, dan masjid simbol cinta akhirat itu. Karena masjid tempat ibadah, tempat yang ditujukan sejak dahulu dibangun sampai hari ini. Siapapun yang membangunnya, tempat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang berada di masjid jangankan beramal, berbuat dengan fisik, ada di masjid saja sudah pahala. Bayangkan kalau dia baca Quran, kalau dia sholat, kalau dia melakukan berbagai aktivitas yang lain yang menjadi ibadah bagi seorang muslim. Tetap di masjid atau hati terikat dengan masjid ini bukan pekerjaan ringan. Apalagi hari ini. Kadang-kadang jangankan di luar masjid, dalam masjid saja kita sibuk dengan HP kita. Kadang-kadang di masjid saja kita sibuk dengan tontonan kita. Kadang-kadang di masjid pikiran kita kemana-mana. Tapi ada orang yang dia tak di masjid, dia tak berada di dalam sebuah ruangan yang digunakan untuk ibadah, hatinya selalu terikat dengan masjid, pengen berlama-lama beribadah kepada Allah dalam masjid. Dia tidak nyaman dengan segala hiruk pikuk duniawi dan mengikutinya, apalagi hanyut dan tenggelam dengan hiruk pikuk duniawi, lalu menjadi hamba-hamba dunia. Dia ingin hamba Allah saja. 3, imam, pemimpin yang adil. Yang kedua, anak muda yang dia tumbuh, dia kembang, dia sibuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, orang-orang yang hati terikat dengan masjid. Yang keempat, rajulan tahabba fillah ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada 2 orang yang dia punya kedekatan, keakraban, kebersamaan, kemana saja sama, dalam beraktivitas sama, selalu saling mendukung, saling menguatkan, saling menasihati. Tapi kebersamaan mereka lillah, karena kecintaan kepada Allah, karena ketaatan kepada Allah, karena sama-sama berada dalam kebaikan, karena sama-sama berada dalam jalan lurus, sama-sama untuk mewujudkan apa yang Allah suka dari hamba. Dan dia
tidak lagi bersama kalau yang satu sudah melenceng dari jalan yang lurus ini. Maknanya mereka akan selalu mencintai, selalu saling support, selalu akan saling menasihati, saling melengkapi selama masih taat kepada Allah. Dan mereka ini orang-orang yang ketika di akhirat nanti semua orang berkumpul di padang mahsyar, mereka akan diletakkan Allah, ditegakkan Allah di atas mimbar. Mimbar itu penuh dengan cahaya. Semua orang akan melihat kepada mereka dan orang-orang akan iri dengan mereka. Modal mereka cuma satu. Mereka cinta mencintai lillahi ta'ala. Bukan karena sebab yang lain. Karena mohon maaf, hari ini banyak orang mau dekat dengan seseorang yang lain karena ada mobil yang bagus. Nyaman kemana-mana mobil yang bagus. Ada HP yang bagus, bisa main dengan HP yang bagus. Ada orang, dia karena ada proyek, kita dekat dengan dia. Ada orang karena dia dekat dengan pejabat, kita ingin dekat dengan dia. Ada orang karena dia dekat dengan orang TV, kita ingin masuk TV, dekat dengan dia. Tapi yang diinginkan oleh hadis ini adalah ada orang yang dia dekat dan tidak dekat dengan siapapun yang dekat bersama dia, lillahi ta'ala. Tulus, karena cinta kepada Allah, karena dia berada dalam ketaatan, lurus lillahi ta'ala. 4. Kita masuk yang kelima. Yang kelima ini adalah rajulun talabathum ra'atun dhata mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Ada orang, dia seorang laki-laki yang gagah, seorang laki-laki yang baik, seorang laki-laki yang barangkali di masyarakat jadi panutan. Lalu ada perempuan kaya, perempuan cantik, tertarik kepadanya, ingin melakukan hal-hal yang tidak baik dengannya, ingin menikmati segala kesenangan duniawi bersamanya, tapi dengan cara yang tak benar. Maka digodailah laki-laki tadi, dia ajak dengan berbagai cara. Yuk, kita jalan-jalan yuk, kita malam mingguan yuk, kita ngopi yuk, nanti kita ke hotel bareng yuk, segala macam. Tapi dia sadar, dia ini selalu berada dalam pandangan Allah, dalam ilmu Allah. Sehingga saat dia diajak, boleh jadi dia lupa, boleh jadi dia terkalahkan oleh syahwat dia, boleh jadi saat itu dia lepas kendali. Tapi dia selalu ingat ada Allah yang mengawasi dia. Sehingga ketika akan terjadi maksiat, dia sadar, aku mesti takut kepada Allah. Aku mesti selalu sadar ada Allah yang mengamatiku, maka aku tak boleh berbuat yang seperti ini. Dia berhenti, dia tinggalkan, dan dia taubat kepada Allah, dia kembali kepada kebenaran. Ini tak berat, tak ringan, berat untuk dilakukan. Apalagi anak muda seusia kita. Maka wajar Allah membalasnya dengan balasan istimewa di akhirat nanti. Yang keenam. Yang keenam adalah orang-orang rajulun tasaddaqa bisadaqatin. Ada orang dia punya uang, uangnya mungkin tak banyak. Ada orang dia punya barang, mungkin barangnya tak banyak, tapi dia sedekahkan. Dia berikan untuk keperluan orang lain. Keperluan bangun pesantren, ada anak duafa, ada orang-orang yang tak punya pakaian untuk sekolah, ada orang tak punya uang untuk bayar uang kontrakan, dia kasih. Tapi hebatnya ketika dia mengasih fa'akhfaha, dia sembunyikan. Dia tak ingin orang lain mengekspos, dia tak ingin orang lain tahu. Untuk apa? Dia ingin lillah saja. Biarlah Allah yang tahu dan Allah yang akan membalas. Sehingga digambarkan dalam hadis ketika dia memberi itu, hatta, sehingga ketika dia memberi itu, la ta'lamu shimaluhu, tangan kirinya kalau sedang dia memberi dengan tangan kanan, ini enggak tahu tangan kiri ini. Saat tangan kanan memberi, ini pun tak tahu. Maknanya orang terdekat dengan dia pun tidak tahu. Orang yang selalu bersama dia pun enggak tahu, apalagi orang lain. Sehingga apa yang dia buat adalah murni lillahi ta'ala dan mengharap pahala dari Allah saja. Kita kadang-kadang mau berbuat, mau memberi, mau mendonasi, tapi kadang-kadang banyak keinginan di balik donasi itu. Dan itu semua hati-hati, jebakan Batman yang selamanya akan merusak kita dan akan membuat kita punya jiwa yang kerdil, selalu mengharapkan yang rendah, padahal yang kita berikan bisa mendapatkan yang lebih hebat dan lebih tinggi. Yang terakhir, ini penutup kajian kita. Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Ada orang yang dia di tengah malam atau di tempat yang sunyi, seorang diri,
Saat itu dia merenungi, hari ini saya sudah 20 tahun. Usia saya sudah lama menjalani dunia. Tapi kenapa banyak dosa? Atau dia merenung, sejak bangun tidur sampai sekarang, sudah berapa dosa yang saya buat? Atau dia merenung, saya tadi kenapa melakukan dosa yang itu? Lalu mengalirlah setetes, dua tetes air mata yang membasahi pipinya. Tanda dia menyesali perbuatan dosa yang sudah dia buat. Dia sadar setiap dia berbuat pasti akan ada tanggung jawabnya. Dia sadar setiap kali dia melangkah pasti akan ada hisabnya. Setiap kali dia berbuat dengan tangan pasti ada hisabnya. Setiap kali dia berbicara dengan lisan pasti ada hisabnya. Maka dia menangis, bercucuran air mata mengingat dosa, dan dia bertaubat kepada Allah sehingga dia menjadi orang-orang yang selalu menghisab dirinya, dan setiap hari dia selalu mengingat dosa yang dia buat. Tangisan itu tangisan yang berhak, berganti dengan rahmat, berganti dengan kegembiraan di akhirat nanti. Oleh karena itu, mata ini biarkanlah dia menangis untuk menangisi dosa. Jangan pernah menangis dia karena tangis akan materi. Jangan biarkan dia menangis sekadar menangisi kehilangan pacar, kehilangan orang-orang terdekat, kehilangan mainan yang terbaik yang kita suka, kehilangan games yang tak bisa lagi kita akses, kehilangan berbagai website yang tak bisa lagi kita akses untuk kesukaan kita, untuk kesenangan sementara. Para sahabat TWU yang rahmati Allah, ini 7 kelompok manusia di akhirat nanti. Mereka tak akan susah. Di saat semua orang susah, di saat semua orang mengeluh ketakutan, di saat semua orang merasakan panas sehingga keringat mereka akan mengalir deras, sehingga membasahi mereka, bahkan menenggelamkan mereka, saking banyaknya keringat yang mengalir dari diri mereka. Jadilah satu di antara 7, kalau tak bisa 7 di antara yang 7. Semoga kita adalah orang-orang yang termasuk di antara yang 7 itu, dan semua kita mudah-mudahan berkumpul lagi di akhirat dalam keadaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Kembalikan pada Maulana untuk kajian ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah setiap pagi Jumat selalu melihat postingan Yayasan Tabung Wakaf Umat akan membuat pesantren. Tanahnya mana, pesantrennya mana, rumahnya mana. Nah, inilah dia. Insya Allah akhir Desember serah kunci. Satu rumah nih harganya 252 juta. Maka duit-duit seperak, 2 perak, seringgit, 2 ringgit yang bapak ibu saudaraku kirimkan, transferkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, jadi barang itu sudah. Ini jangan-jangan Ustadz di depan perumahan orang. Enggak, datang ke Pekanbaru, lewat jembatan Leton, menuju Simpang Bingung, jangan bingung-bingung, belok kiri, datang kemari. Pesantren Nurul Azhar, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Oh, kan udah siap Pak Ustadz. Lalu kami mau ngasih apa lagi? Nanti akan berdiri bangunan untuk aula, untuk saung, untuk asrama, untuk kelas. Kalau di total itu semua 14,1 miliar. Ini yang terpakai untuk ini saja baru 1,5 miliar. Jadi jamaah yang bingung duitnya mau dibuat kemana, jangan takut, jangan ragu. Kirim ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomornya 82021666661. Bank Syariah Indonesia BSI 147 6-nya 7 kali 666 6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bisa juga ke Bank Muamalat 2210 666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya hubungi nomor ini, admin yayasan 0852 6541 6060. Mengalir sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya. Kita udah dengerin nih gimana pemaparan dari salah satu asatidz kita di Yayasan Tabung Wakaf Umat. Masya Allah, tabarakallah. Ini salah satu bentuk yang bisa kita ambil i'tibar, pelajaran dalamnya adalah bentuk kasih sayang Allah yang begitu luas. Sehingga kehidupan kita di dunia itu menggambarkan bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti. Masya Allah. Salah satunya yaitu pemuda yang ketika dia hidup senantiasa aktif di masjid dan lain sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Baik teman-teman semuanya, kita akan masuk ke program berikutnya, yaitu program tanya jawab yang teman-teman bisa tanyakan langsung kepada Al Ustadz yang insya Allah akan juga menjawab secara langsung pertanyaan dari teman-teman.
Ya, terlebih dahulu bagi teman-teman yang pengen bertanya, silakan raise hand, angkat tangannya di Zoom teman-teman masing-masing, dan insya Allah akan kita tampilkan di video Zoom kali ini, insya Allah. Ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oh, ini kayaknya ada Bang Kaidir nih. Nah, Bang Kaidir, oke. Boleh teman-teman dari media menampilkan, ini dia. Ya, silakan. Ini dari Bang Khaidir ingin bertanya kepada Al-Ustadz Al-Naf Dinar permasalahan tentang 7 manusia mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal masykur. Silakan mikrofonnya dibuka terlebih dahulu nih. Insya Allah. Oke. Mic-nya apakah sudah dibuka? Di mute, Bang. Oke. Sorry, Oke. di mute Kita tadi. dengar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ya, silakan. apakah Kriteria pemuda yang mendapat naungan ya, itu ya. Oke, baik. Kita akan minta kepada Ustaz Al-Naf langsung menjawab. Yang pertanyaannya adalah apa kriteria menjadi pemuda yang mendapat naungan oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah. Ya, kepada Al-Ustaz kita persilakan dengan segala hormat. Baik, kita akan jawab pertanyaan dari Bang Khidir tadi, bahwa apa sih kriteria pemuda yang dia mendapat naungan di akhirat, atau pemuda masjid seperti apa? Yang jelas pemuda masjidnya tak asal ganteng Bang Khidir. Tapi pemuda masjidnya adalah pemuda masjid yang memang hatinya ingin selalu beribadah. Hatinya selalu ingin dekat dengan Allah, terisi dengan zikir. Dan dia orang-orang yang ketika berada di luar masjid terjaga perbuatan dia dari perbuatan apa saja yang tak dibolehkan oleh agama. Sehingga pemuda masjid ini jangan gambarkan dia selalu berada dalam masjid, tidak. Tapi dia boleh jadi tak berada di masjid. Tapi ketika tak berada di masjid, dia seperti orang berada di masjid. Di tempat tak bisa ibadah pun dia beribadah, apalagi di tempat yang dia bisa beribadah. Kira-kira sederhananya itu Bang Khidir, dimanapun dia berada merasa dirinya terawasi untuk tidak berbuat yang salah. Saya kira cukup Bang Khidir. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustaz An-Naf yang telah membersamai kajian kita bersama kali ini. Insyaallah kita akan berjumpa di kajian-kajian berikutnya. Jazakallah juga pada teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom dan live YouTube kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah setiap pagi Jumat selalu melihat postingan Yayasan Tabung Wakaf Umat akan membuat pesantren. Tanahnya mana, pesantrennya mana, rumahnya mana. Inilah dia. Insya Allah akhir Desember serah kunci. Satu rumah nih harganya 252 juta. Maka duit-duit seperak, 2 perak, seringgit, 2 ringgit yang bapak ibu saudaraku kirimkan, transferkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, jadi barang itu sudah. Ini jangan-jangan Ustadz di depan perumahan orang. Enggak, datang ke Pekanbaru, lewat jembatan Leton, menuju Simpang Bingung. Jangan bingung-bingung, belok kiri, datang kemari. Pesantren Nurul Azhar, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Oh, kan udah siap Pak Ustadz. Lalu kami mau ngasih apa lagi? Nanti akan berdiri bangunan untuk aula, untuk saung, untuk asrama, untuk kelas. Kalau di total itu semua 14,1 miliar. Ini yang terpakai untuk ini saja baru 1,5 miliar. Jadi jamaah yang bingung duitnya mau dibuat kemana, jangan takut, jangan ragu. Kirim ke Bank Riau Kepri Syariah, nomornya 82021666661. Bank Syariah Indonesia BSI 147 6-nya 7 kali 666 6666.
atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bisa juga ke Bank Muamalat 2210666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya hubungi nomor ini, admin yayasan 0852 6541 6060. Mengalir sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah ini tanah wakaf yang memberikannya hamba Allah. Rumah ini dari mulai semennya, batu bata, ongkos tukangnya, kacanya, kosennya, pintunya, lampunya, ngecornya juga dari hamba Allah. Akan diisi oleh anak-anak kita dari manapun berada, mereka akan gratis menghafal Quran. Dari mana makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dari mana itu semua? Mari kita support. Nama programnya Orang Tua Asuh. Jadilah kita menjadi orang tua asuh, karena itu nanti akan menerangi alam barzah kubur kita. Mereka nanti akan melanjutkan dakwah Islam ini. Kita semua hari ini akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanti akan menjadi ujung tombak dakwah penyiaran Islam di seluruh negeri. Bisa kita support program Orang Tua Asuh ini dengan mentransfer ke Bank Riau Kepri Syariah 820216665. BRI Syariah atau BSI 6-nya 9 kali 66666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 03 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini, admin Yayasan Tabung Wakaf Umat 0852 6541 6060. Berkah selalu, anak kita menjadi anak soleh solehah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.